Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, podcast ini tuh. Halo. Halo. Hai dulu dong semua, hai dulu. Kamera. Halo, udah Sudah. Oke, kenalin dulu, nama saya Hanifar Sendra sebagai host di sini. Halo semuanya. Halo. Halo. Dan ada rekan saya. Nama saya Clemens Desilas Nusa dan kami kedatangan dua tamu. Betul sekali. Bisa diperkenalkan. Halo semuanya, nama gua Muhammad Fadil Maula. Gua seorang mahasiswa hukum. Dan gue di sini Muhammad Sabillah, gue seorang aktivis anti korupsi. Nah, dari dua tamu kita ini ada korelasinya tentang pembahasan kita kali ini nih. Apa itu? Korupsi. Iya betul, pembahasan kali ini adalah korupsi teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang korupsi, kemarin tuh saya habis ngebaca berita di internet tuh, Iya. berita korupsi pemerasan. Nah, yang lakuin itu Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Kalian tahu nggak Oh, siapa? gua tahu. Itu yang namanya Emmanuel itu bukan sih? Immanuel Ebenezer, betul sekali. Kalian udah tahu Immanuel Ebenezer siapa? Tahu. Nah, itu tuh kemarin saya baca pada tanggal 18 Mei 2026. Itu ada diliput tuh. Dia korupsi sejumlah 3 miliar dan divonis 5 tahun penjara. Nah, pada saat itu juga dia melontarkan statement begini, yang sebelah aja korupsi 75 miliar di penjara cuma 6 tahun. Nah, beda setahun sama saya. Tahu gitu, saya korupsi sebesar-besarnya dong. Nah, pada statement itu gimana tuh? Mau dia ngomong kayak gitu? Iya, dia ngomong kayak gitu. Pada Belum- tanggal 18 belum Mei lihat sih itu. beritanya. Tapi kalau menurut kalian berdua nih, terutama Sabil deh sebagai aktivis ya, anti korupsi. anti korupsi Asik, ya. anti korupsi, bener Gue banget. pengen tahu banget nih Iya lagi. pendapat lu tentang statement tersebut lah. Jujur, itu dia beri statement kayak gitu yang ngebandingin dua keburukan itu nggak banget sih. Itu aneh. Enggak Itu banget. Aneh ya? Aneh banget, ya. janggal. Janggal. Janggal sekali. Asli. Iya. Setuju banget. Menurut Bro Zul gimana? Nah, bro. Kalau menurut saya nih, saya pertama ngeliat kayak gitu, kayak, kaget nih saya, seorang wakil menteri, masa dia ngomong kayak gitu? Ya, nggak sepantasnya. Iya, nggak sepantas menurut saya. Kaget. 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 Jujur kaget. Kaget ya. Nah, kalau berarti menurut kalian kalau misal dibanding nih kelakuan buruk sama kelakuan buruk, itu malah tambah jadi buruk ya? Iya, Betul. jelas Iyalah. bisa. Nah, jadi kita akan membahas segmen selanjutnya. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya, akan membahas tentang korupsi dan Gratifikasi. gratifikasi. Bener banget gratifikasi. Kita mulai dari awal dulu. Gue mau nanya buat Zul, apa sih itu korupsi itu apa? Kalau misalnya didefinisikan secara simpel lah menurut lu, korupsi itu apa sih? Nah terus kalau bisa tuh tambahin analoginya biar pada paham gitu. Bener banget analogi sih biar semua paham sih. Analogi. Oke, jadi korupsi analoginya simpelnya tuh gini. Misalkan ada satu kue nih, pengen dibagiin ke 10 orang. Nah, harusnya kan kue itu dipotong secara adil dan merata buat masing-masing orang kan, Biar semuanya adil. biar semuanya dapet. Nah, tapi ada satu oknum nih yang ngambil di luar jatah dia. Misalkan dia ngambil dalam ukurannya yang lebih besar atau ngambil jumlahnya lebih banyak itu secara diam-diam. Nah, itu termasuk dalam korupsi, simpel gitu. Gue nanggapnya ini sih, dia korupsi anggaran ya, berarti analoginya gitu ya. Itu bisa masuk ke dalam korupsi anggaran. Tapi kalau korupsi itu enggak semua harus kayak korupsi anggaran, itu pasti ada yang lain juga nggak sih korupsi itu? Ada. Banyak harusnya ada kayak penggelapan, pemerasan, terus juga bisa dari gratifikasi kayak apa yang diberi sama atasan ke bawahannya. Nah, iya tuh betul. Jadi kalau misalkan nih ada pejabat yang nerima barang mewah dari pihak lain yang ada kepentingan di jabatan tersebut, itu sebenarnya udah nggak bisa disebut pemberian ya. Iya, itu udah, Udah masuk masuk. bahaya. Oh, itu gratifikasi itu? Iya. Oh, berarti Pak Noel yang menerima Ducati Scrambler Iya, Iya, scramble. yang senilai 600 juta dikasih dengan rekannya di Kemenaker. Itu berarti gratifikasi betul? Itu udah masuk dalam gratifikasi. Iya. Oh. Iya. Tapi kenapa sih orang-orang itu ingin melakukan korupsi? Nah, kalau itu biasanya nggak ada kepuasan nggak sih di dalam diri dia tuh, jadi dia tuh kayak pengen dapat semua, Lebih. iya lebih gitu.
Iya, namanya manusia itu kayak nggak ada kata puas lah di dalam hidupnya. Rakus berarti ya? Rakus, greedy. Iya kan, udah lagi di Indonesia ini kan kebanyakan tuh yang para koruptor atau yang para kayak gitu-gitu tuh kan semuanya tuh gampang buat kayak menebus kesalahannya gitu loh. Iya. Kayak mereka tuh cuma dikasih kurun waktu yang singkat. Karena Singkat malahan. jujur singkat, yang di penjara itu kan kebanyakan singkat. Soalnya kan mereka cuma tinggal pakai atribut kayak misalnya peci, terus pakai baju oranye ya kan, spesial banget tuh. Klarifikasi ya, kayak Terus klarifikasi. Gue Ya. juga pernah dengar katanya di dalam penjara itu mereka tuh kamarnya tuh kayak kamar hotel, Mewah. Eh, Justru malah mewah. malah mewah. Iya, lapas khusus orang korupsi itu sebenarnya dibedain tingkatannya. Kok gitu ya? Nah Iya. itu justru yang kayak gitu tuh membuat orang yang kayak gitu nggak bakal jerak. Itu kan juga dia pasti keluar lebih cepat karena apa? Kebaikan. Iya, Kebaikan kayak ini ya, apa kebaikan. yang kasus timah itu ya? Betul. Oh iya, itu Jadi kan diringankan itu. Berkelakuan baik lah. Berapa ratus triliun tuh? 271 triliun. Itu nggak kecil sih itu. Itu gede banget apalagi triliun, bukan ribu itu, bukan ribu. Saya juga mau kayak gitu. Nah, berarti Anda mau lapor tadi. Pokoknya dikasih duit segitu saya mau. Nah, dikasih. Kalau dikasih. Kalau misalkan harus disuruh nginep di lapas berapa tahun doang, siapa yang nolak? Indis ekonomi. Iya ya, Iya, sudut iya. ekonomi. Logikanya. Benar. Nah, habis pembicaraan yang tadi, gue penasaran nih sama solusi dari dibalik korupsi ini, teman-teman. Iya. Apalagi- solusi menurut kalian berdua lah, apalagi kan kalian berdua ini kan yang pertama nih Masih Zul. hukum. Ya, Zul kan masih hukum. Apalagi nih dia nih aktivis anti korupsi, gila. Anti korupsi itu. Bener banget. Boleh nggak sih tolong kasih solusinya gitu biar yang nonton nih pada paham gitu. Biar nggak melakukan lah. Nggak melakukan. Jangan. Karena korupsi ini sangat merugikan banget ya. Asli parah. Boleh Nah, banget. menurut saya ya, pertama itu solusinya nih kayak kita tuh nggak boleh diem. Kayak misalnya ada suatu kejanggalan atau suatu yang nggak benar gitu, kita nggak harus turun ke lapangan, kayak kita nggak harus demo, kita nggak harus buat kericuhan, nggak perlu buat kayak so heroik juga, kita nggak perlu. Sekedar kirim info atau sebar-sebar info aja. Sama juga kita nggak bisa apa ya, kayak apa sih, kayak membiarkan korupsi sedikit pun gitu, kayak sekecil apapun korupsi tetap korupsi. Dan yang Bener banget. Iya. Asli. Setuju. betul. Dan yang kedua itu kita juga bisa berpikir kritis. Ini kalau kita misal ngomongin kayak misalnya nyoblos, kita kan kayak pilih nanti pemimpin negara atau gubernur atau siapa ya kan. Kita tuh pilih karena Atas kemauan sendiri. ya di zaman sekarang itu kan banyak kayak misal orang terkenal, misalnya dia juga nggak pernah berkecimpung di dunia hukum, kayak misalnya artis-artis aja kan banyak ya yang jadi kayak misal gubernur atau apa. Banyak banget DPR Banyak, sekarang kan? ada. Iya. Jadi dibanding kita cuma kagum ke orangnya dan akhirnya kita nyoblos, lebih baik kita kritisi dulu apakah orang ini layak atau enggak. Soalnya kalau misalnya kita cuma kagum, kayak korupsi ini bakal tetap ada. Gitu Bener deh. banget. Oke, terima kasih Sabil. Terus kalau menurut gua solusi yang rasionalnya itu sebenarnya bukan sekedar di memperberat hukuman untuk para koruptor aja sih. Iya. Karena kalau menurut gue itu sistemnya harus diperbaiki dan diperkuat. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak pengawasannya harus diperkuat, hukumnya harus ditetapkan secara konsisten. Terus juga celah-celah di sistemnya yang memungkinkan untuk adanya tindakan korupsi itu kalau bisa dipersempit. Karena mau gimana juga, kalau misalkan sistemnya masih lemah nih, korupsi itu bakal terus ada. Cuman ganti pemain aja. Iya. Iya. Oh gitu. Oke, terima kasih pendapat dari Zul sama Sabil tuh. Teman-teman, simak, pahami, dan implementasikan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Jangan melakukan korupsi sedikit pun, sepersen pun. Tuh, dengerin. Say no to korupsi. Asik, bener kali. Karena dari sekecil apapun itu kalau dibiasakan ntar lama-lama jadi makin gede gitu. Iya, ntar, Iya, ini betul. sebenarnya ini kecil nih. Nah, besok-besok gede tuh. Besok ntar nambah lagi deh. Iya, dikit aja untuk dikit. orang jujur. Betul, asli, Nah. bener banget. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia hanya kekurangan orang Jujur, bener banget.
Nah, ngomong-ngomong kalian udah capek gak sih? Capek banget itu. Capek ya? Lapar nih, lapar. Haus. Nah, Gak disediain minum soalnya dari tadi. Bagian depan tamu nih. abis ini kita makan-makan, abis ini kita minum-minum. Nah, kita kan udah capek nih. Iya. Berarti kalau udah capek, podcastnya udah selesai. Syukur alhamdulillah. Oke, sekian dari podcast kami, podcast ini itu. Dan terima kasih untuk rekan saya, Clemens, dan dua bintang tamu kita, Zul dan Sabil. Sangat hebat sekali. Thank you Terima banget. kasih juga udah diundang ke podcast yang hebat ini. Terima kasih, terima kasih. Oke. Jujur jamuannya kurang tapi udah Abis ini kita makan-makan. Abis ini kita makan-makan. Sangat. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.